Titik. Tidak ada yang tawar-menawar dengan pasukan TPNPP. Kami siap tembak tim bentukan Indonesia. Masuk lagi, mulai serang lagi, dan sudah mulai baku perang sampai anggota kami lulus semua, dan sebelah-sebelah kami sudah siap, dan helikopter jam 3 tadi masuk. Pak Madugama tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personel pun kita tetap akan melayani. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat ABAP. Tentunya sama, pendekatan kesejahteraan kita akan utamakan dan langkah penegakan hukum akan secara tegas kita lakukan. Kita tidak akan mundur selangkah pun, termasuk berkolaborasi dengan Satgas Nemangkawi yang ditugaskan oleh pimpinan Polri untuk melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum. Anak buah OPM gembar-gembor siap perang. Pemimpin KKB Papua justru ngaku takut lawan dengan TNI. Petinggi OPM yang tak paham situasi langsung di Papua, getol, berani perang lawan TNI. Pemimpin KKB Papua justru ngaku takut perang lawan TNI. Perbedaan pendapat diungkap oleh dua petinggi kelompok kriminal bersenjata Papua soal melawan TNI. Bahkan, hal ini menjadi sorotan banyak pihak, lantaran pendapat keduanya saling berseberangan. Meski baru-baru ini KKB Papua membentuk pasukan tandingan untuk melawan pasukan setan TNI AD yang dijuluki sebagai pasukan surgawi. Tetapi hal itu hanya dianggap lelucon bagi salah satu petinggi KKB Papua. Bahkan, ia mengakui KKB Papua bisa langsung kalah bila TNI serius memerangi kelompok mereka. Ia pun tak memungkiri kehancuran KKB Papua bahkan bisa dalam sekejap ketika TNI menggunakan beberapa senjata mematikan ini. Hal itu diungkapkan oleh salah satu petinggi KKB Papua, Egyanus Kogoya, yang berbanding terbalik dengan ungkapan salah satu petinggi TPNPB OPM, Sembi Sembom, yang gembar-gembor berani lawan TNI. Bahkan Egyanus Kogoya mengisyaratkan bakal langsung menyerah apabila TNI mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ya, aksi teror yang dilakukan KKB Papua kian menjadi-jadi setelah dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah. Tak hanya melakukan teror kepada aparat keamanan baik Polri maupun TNI, namun kelompok teroris juga meneror warga sipil di tanah Papua. Salah satu KKB Papua aktif hingga saat ini yakni KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. Diperkirakan anggota kelompok Egyanus sekitar 50 orang dengan masing-masing memegang senjata militer yang cukup canggih. Walau begitu, siapa sangka bahwa sebenarnya Egyanus begitu takut jika berperang dengan TNI Polri. Hal itu pernah disampaikan Egyanus dalam akun Facebook TPNPB pada tahun 2018 silam. Dilansir dari Hot.Grid, pihak Egyanus mengaku tidak mau berperang dengan TNI jika mereka memakai helikopter dan bom. Unggahan itu jelas berbanding terbalik dengan pernyataan siap berperang dengan TNI. Selama ini KKB hanya tahu TNI menggunakan helikopter Bell 412 dan Mi-17 di Papua. Memang kedua jenis alutsista itu merupakan jenis angkut. Namun sebenarnya TNI memiliki beragam senjata mematikan. Bahkan, alutsista TNI paling mutakhir sama sekali belum pernah diterjunkan untuk menumpas OPM. Misalnya, TNI mempunyai Skadron 31 Serbu penerbat yang bersarang di Semarang. Dan isian Skadron 31 Serbu ini beragam, mulai dari helikopter Mi-17, Bell UH-1 Irohwitz, Mi-35 Hind-E, dan AH-64 Apache. Dua nama terakhir inilah yang menjadi momok menakutkan bagi Egyanus dan prajurit KKB. Kemampuan AH-64 Apache ini sangat mengerikan, yakni AH-64 Apache yang dimiliki Indonesia adalah varian paling canggih, yakni Guardian. Jika pilot mengaktifkan helm head-mounted display, maka moncong senapan mesin akan mengunci sasaran. Jadi, sasaran tidak akan bisa lepas. Sementara GM-114 Hellfire yang bisa meluluhlantahkan kendaraan lapis baja dalam sekejap. Lalu Mi-35 malah dijuluki tank terbang atau Sea Monster asal Rusia. Belum lagi AH-64 Apache dan Mi-35 sama-sama terbang, melacak dan menembak sasaran dalam cuaca apapun, siang ataupun malam. Sementara senjata ketiga yang begitu ditakuti oleh Egyanus,
adalah pesawat Embraer 314 Super Tucano buatan Brasil. Alasannya karena pesawat ini memanglah pesawat yang bisa menumpas konflik intensitas rendah macam gerakan separatis. Bahkan, Super Tucano dapat menggotong muatan berupa bom MK81, MK82, bom bakar, roket, dan rudal darat ke udara. Prajurit Komando Pasukan Khusus terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Kamis 13 Mei 2021. Selain prajurit Kopassus, pasukan TNI lain yang baku tembak dengan KKB berasal dari Kostrad dan Yonif 500R. Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono mengatakan, kontak senjata itu terjadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Kontak senjata yang melibatkan gabungan pasukan TNI itu melawan kelompok separatis bersenjata pimpinan Leri Mayu Telenggen. Dalam kontak senjata tersebut, 2 anggota KKB tewas. Tim gabungan TNI masih melakukan pembersihan pasca baku tembak tersebut. Sehingga untuk senjata dan lainnya yang dimiliki 2 anggota KKB tersebut belum terkonfirmasi. Sebelumnya diberitakan kontak senjata antara pasukan TNI dan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak terjadi pada Kamis. Majen TNI Ignatius mengatakan kontak tembak itu terjadi pukul 7.30. Kontak senjata melibatkan gabungan pasukan TNI dan kelompok separatis bersenjata pimpinan Leri Mayu Telenggen.